مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب والآل، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonci Albar, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah melaksanakan buka puasa Tasu'a. InsyaAllah besok lanjut lagi Ashura, biar kita mendapatkan kesunahan puasa di bulan yang sangat mulia ini. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-11. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun kita sudah sampai ke hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini membahas satu perkara yang sangat penting, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan penyejuk kesenangan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata, hafiztu, saya telah hafal. Maksud di sini saya Sayyidina Hasan. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da' ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan lakukanlah hal-hal yang tidak meragukanmu.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Muhammad bin Isa, lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Makna hadis hasan sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah sahih. Karena hadis hanya 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Istilah hasan sahih ini dipopulerkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis hasan sahih dipopulerkan oleh Imam Tirmizi. Artinya hadis hasan sahih bukan hadis hasan sahih, tapi maksudnya sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah derajatnya hasan, sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Itu makna daripada hadis hasan sahih. Nabi mengatakan, tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan lakukan hal-hal yang tidak meragukan. Artinya kita bimbang hukumnya ini apakah halal apa haram. Kita bingung, belum tahu jelas hukumnya ini halal apa haram. Lebih baik tinggalkan. Kerjakan yang yakin, oh ini halal. Maka salah satu fadilah mempelajari ilmu fikih adalah menghilangkan keraguan. Karena fikih tegas. Halal adalah halal, jangan dikatakan haram sesuatu yang halal, berdosa. Haram adalah haram, sunnah adalah sunnah, makruh adalah makruh. Itu statement dari ilmu fikih, menghilangkan keraguan. Dan hadis ini walaupun hanya beberapa kata, tapi memiliki makna yang dalam. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Ini dikatakan di dalam sarahnya, disebutkan, Inna hadzal haditha qa'idatun min qawaidid din. Ini hadis bagian dari fondasi agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan, ucapannya singkat tapi maknanya dalam. Itu pepatah Arab mengatakan khairul kalam, sebaik-baiknya ucapan itu sedikit, qal wadal, sedikit tapi memiliki makna yang mendalam. Itu sebaik-baiknya ucapan. Khairul kalam ma qalla wadal. Sebaik-baiknya ucapan sedikit namun padat dengan makna. Ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi fondasi agama Islam, wa aslun fil wara' alladhi alaihi madarul yakin. Bahkan menjadi pangkal daripada sifat mulia namanya wara'. Sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu disebutkan dalam kitab Mu'jamul Wasit. Maknanya adalah taharruzun wa tawaqqa' 'anil maharim. Makna wara' atau definisi daripada wara', menjauhkan diri dari dosa dan menjaga diri agar tidak terjatuh di dalam hal-hal yang haram. Itu wara'. Jadi bukan dia mengerjakan atau menghindari yang haram, hal-hal yang dia masih ragukan hukumnya, status hukumnya apakah ini halal apa haram, dia tinggalkan. Itu wara' namanya. Bahkan ini hadis menjadi landasan al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah. Al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah. Hadis ini menjadi rumusan qawaid fikih yang asasiyah, yang menjadi dasar. Ulama Indonesia yang ahli salah satunya di dalam ilmu usul fikih. Jadi usul fikih yang pertama kali yang menyusun adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Dengan kitab populernya namanya Ar-Risalah. Ini kitab usul fikih pertama. Ada juga namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah, rumusan-rumusan qawaidul fiqhiyah. Kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah ini adalah
kitab yang menjelaskan teori-teori penetapan hukum dan pengambilan hukum agama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namanya Usul Fikih. Kitab kedua Imam Syafi'i namanya itu adalah Tatbiqiyah. Isinya adalah praktek daripada penerapan hukum yang telah jadi. Jadi beda kitab Ar-Risalah dengan Kalau Ar-Risalah masih rumusan pengambilan hukum, kalau sudah jadi daripada hukum-hukum, sisa dilaksanakan hukumnya. Nama kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, beliau punya kitab namanya Al-Fawaidu Janiyah. Al-Fawaidu Janiyah tentang usul fikih. Beliau menjelaskan ada 5 dasar kaidah fikihiyah al-asasiyah. Jadi seluruh hukum agama Islam pasti kembali kepada 5 fondasi ini. Yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha. Seluruh perkara kembali kepada niat dan tujuan. Ini yang pertama. Mengambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Yang kedua adalah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini menjadi fondasi penerapan referensi hukum Islam. Diambil dari hadis apa? Hadis ini. Nabi katakan apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, kerjakan yang meyakinkan. Jadi kalau sudah yakin, contoh ilustrasinya, sudah wudu tadi. Sudah wudu. Tahu-tahu dia ragu, sudah batal apa belum ya wudu? Tapi tadi dia sudah wudu dan dia yakin dia sudah melaksanakan wudu. Tapi waktu berjalan dia ragu apakah sudah batal apa belum. Maka di saat itu dia ambil yakin, oh belum batal. Keyakinan la yuzalu bisyak, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau ragunya, sudah wudu apa belum? Sudah wudu apa belum? Maka dia harus wudu. Tapi kalau ragunya sudah batal apa belum? Maka dia tetapkan keyakinan belum batal, maka tidak perlu wudu. Itu rumusan kedua. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Diambil dari hadis tersebut. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Hal yang sulit dijadikan mudah dengan rumusan yang telah disusun oleh para mujtahid, para fuqaha. Bukan mudah menurut kita, mudah menurut para ahli fikih. Diambil dari ayat Al-Quran, yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Yang keempat, ad-durar yuzal. Kalau ada bahaya dihilangkan. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Maknanya la tadurru nafsak wa la tadurru ghairak. Artinya jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Itu rumusan keempat. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Adat yang baik tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah dijadikan hukum. Ini landasan al-qawaidul fiqhiyah al-asasiyah, landasan rumusan fikih yang dijadikan referensi oleh para ulama. Jadi hadis ini luar biasa. Dia menceritakan tentang sifat wara'. Sifat wara' ini adalah bagian sifat dari para aulia. Makanya di dalam topik kajian ilmu tasawuf, ini yang dibahas. Wara', zuhud, tawadhu, sakha, dermawan. Ini menjadi topik kajian ilmu tasawuf. Dan para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti memiliki sifat tersebut. Sifat wara'. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mencari tahu sifat-sifatnya para aulia,
Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan di dalam Al-Qur'an secara global. Kalau mau tahu secara rinci, maka kita harus pelajari kitab-kitab tasawuf dari generasi ke generasi. Jadi kitab tasawuf ini menjelaskan nazariyatu ulumir rijal, teori-teori ilmu-ilmunya para wali. Itu namanya kitab-kitab ilmu tasawuf. Kalau mau lihat tatbiq ulumir rijal, praktek daripada ilmu-ilmunya para wali, lihat buku biografi. Seperti kitabnya Al-Imam Asfahani berjudul Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Di situ biografi para wali. Itu praktek terhadap nilai-nilai tasawuf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau lihat biografi mereka, lihat juga kitab Tazkiratul Awliya, lihat kitab Tabaqatul Awliya, lihat kitab namanya Siyaru A'lami Nubala, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Itu praktek. Kalau teori, kita lihat kitab-kitab tasawuf, ini ada 3 tahapan, 3 fase. Ilmu tasawuf ini berkembang dengan zaman. Maka tercatat di dalam sejarah Islam, perkembangan ilmu tasawuf ini ada 3. Yang pertama namanya tasawuf salafi. Tasawuf salafi. Para imamnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Haris Al-Muhasibi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, Al-Imam Siri Sakati. Kemudian tasawuf berkembang. Yang kedua namanya tasawuf sunni. Ini imam-imamnya seperti Imam Ghazali, Imam Al-Qusairi, Al-Imam Abu Talib Al-Maki. Kemudian berkembang lagi generasi terakhir namanya tasawuf falsafi. Ilmu tasawuf falsafi. Ilmu tasawuf dipadukan dengan filsafat. Para imamnya seperti Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Al-Imam As-Sahrawardi, dan ulama-ulama lainnya. Ini kita harus tahu. Jadi kadang-kadang loncat. Baru belajar sedikit, dia baca kitab yang terlampau tinggi, akhirnya menyimpang. Sudah tidak sholat lagi. Sudah tidak mau lagi belajar ilmu agama. Katanya tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kalau begitu tafakur saja. Tak usah sholat. Kenapa? Ya tafakur sesaat dapat pahala 70 tahun ibadah. Ini namanya loncat kelas yang bukan kelasnya. Jadi baca kitab itu harus ada guru, ada mursyid, apalagi kitab tasawuf. Sehingga tidak masuk syaitan menipu kita. Ini kan pepatah diucapkan oleh para mursyidun. Man lam yakun lahu syekh fasyekhahu lahu syaitan. Fasyekhu lahu syaitan. Man lam yakun lahu syekh, siapa yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Jadi hati-hati belajar ilmu tasawuf, khususnya itu harus ada mursyid, dan mursyid tidak sembarangan orang. Dia punya syarat banyak. Syarat paling pertama dia harus menguasai ilmu agama. Syarat pertama. Yang kedua dia harus orang soleh. Yang ketiga dia harus seorang yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus perlu dipahami. Nah, kitab tasawuf pertama itu dalam sejarah disusun oleh Abul Haris Al-Muhasib. Jadi kalau kita ingin mengetahui secara teoritis, secara teori, bagaimana sih ilmu tasawuf, bagaimana luasnya ilmu tasawuf, bagaimana mendalamnya ilmu tasawuf, kita harus baca kitab-kitab induk daripada kitab-kitab tasawuf. Ada yang boleh dibaca, ada yang dilarang dibaca bagi orang awam. Ini yang boleh dibaca, kitab tasawuf sunni dan tasawuf salafi. Tasawuf salafi dan tasawuf sunni ini orang awam boleh pelajari, tapi tetap harus ada bimbingan guru. Tapi kalau tasawuf falsafi wajib punya mursyid. Yang orang awam dilarang baca. Bukan karena kitabnya tidak bagus, pemahaman kita belum sampai ke situ, akhirnya jadi menyimpang. Kitab tasawuf pertama adalah kitab tasawuf yang disusun oleh Abul Haris Al-Muhasib. Ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir tahun 170 Hijriah.
meninggal tahun 243 Hijriah. Kitab tasawufnya adalah judulnya Al-Inabatu Ilallah. Ini kitab tasawuf pertama. Al-Inabatu Ilallah. Artinya teori-teori tentang ilmu tasawuf dibukukan dalam satu kitab. Itu pertama kali adalah Abul Haris Al-Muhasib, lahir 170, meninggal tahun 348 Hijriah. Dia punya kitab yang pertama Al-Inabatu Ilallah. Yang kedua judulnya Adabu Nafs, adabnya nafsu, adab-adab nafsu. Berkembang waktu, kitab tasawuf berikutnya itu disusun oleh Al-Imam Abdullah Sarraj At-Tusi. Abdullah As-Sarraj At-Tusi. Beliau tahun lahirnya saya belum dapat referensinya, tapi meninggalnya tahun 378 Hijriah. Ini kitab tasawuf fase awal. Judulnya Al-Lumah. Judulnya Al-Lumah. Jadi ini saya sebutkan sesuai tartib urutan. Kemudian berikutnya, kitab tasawuf berikutnya adalah kitab tasawuf judulnya Qutul Qulub. Qutul Qulub artinya makanan pokok hati. Disusun oleh Imam Muhammad bin Ali Abu Thalib Al-Maki namanya. Beliau tahun lahirnya tidak ditemukan, tapi meninggalnya pada tahun 386 Hijriah. Berikutnya kitab tasawuf judulnya Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Ini kitab populer. Kitab ini terkenal. Disusun oleh Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi. Beliau lahir tahun 376 Hijriah, meninggal 465 Hijriah. Berikutnya kitab tasawuf yang populer dan paling banyak dipelajari khususnya dari mazhab ahli sunnati wal jamaah, yaitu kitab tasawuf berjudul Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Kemudian kitab tasawuf berikutnya berjudul Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani rahimahumullah yang lahir pada tahun 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Berikutnya adalah kitab berjudul Awariful Ma'arif, disusun oleh Imam Suhrawardi. Nama aslinya Umar, lahir 539 Hijriah, meninggal 632 Hijriah. Berikutnya kitab tasawuf yang populer adalah Al-Futuhatul Makkiyah. Al-Futuhatul Makkiyah disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Muhammad bin Ali Ibnu Arabi yang lahir tahun 558 Hijriah, meninggal 638 Hijriah. Berikutnya ada kitab berjudul Al-Hikam Athaiyah, disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Athaillah yang lahir 658 Hijriah, meninggal 709 Hijriah. Dan berikutnya ada kitab berjudul Al-Insanul Kamil, disusun oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, lahir tahun 782 Hijriah, meninggal 826 Hijriah. Ini kalau mau paham ilmu tasawuf, baca semua ini. Yang dilarang dibaca, yang dilarang itu tasawuf yang berada di abad-abad akhir, yang dilarang dibaca, seperti kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi. Orang awam dilarang baca, takut salah paham. Juga kitab disusun oleh Syekh Abdul Karim Al-Banjari, Banjarmasin. Ini kitab tasawufnya tinggi, judulnya Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis. Jadi bukan berarti kitabnya tidak baik, tidak. Kitabnya luar biasa. Tapi kita yang masih awam
belum mampu sampai ke situ. Ibaratnya kita ini masih SD kelas 1. Untuk ilmu rohani, untuk ilmu tasawuf, kita ini masih SD kelas 1. Tahu-tahu kita baca orang yang sudah disertasi S3, profesor doktor. Anak yang kelas 1 ketika baca disertasinya profesor doktor S3, pasti bingung. Sebagaimana kita juga ketika kita membaca kitab-kitab yang terlampau tinggi di dalam ilmu tasawuf, seperti Al-Futuhatul Makkiyah, Ad-Durrun Nafis, Al-Insanul Kamil, Awariful Ma'arif, maka pemahaman kita tidak akan sampai di situ. Kecuali ada guru, ada mursyid yang bisa membimbing. Mursyid yang bisa membimbing. Nah, sebagai usulan, mursyidnya harus punya sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi rahimahullah mengatakan, musalsalatu anhum asanid akhzuhum ila khairi mahmudi wa ashrafi ammadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya abai kiramin wa ajdadi. Musalsalatu anhum, dari kalangan para ashraf, para habaib yang ada di Hadramaut, mereka punya ilmu semuanya bersanad, bersambung. Mereka ambil dari ayahnya, dari gurunya, dari kakeknya, terus bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh mulia orang-orang yang mendapatkan sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang mursyid wajib memiliki rantaian sanad ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis al-wara'. Nabi ingin mengajarkan kepada kita sifat wara'. Gak mungkin dia bisa dekat dengan Allah Ta'ala kalau tidak memiliki sifat wara'. Dikatakan oleh Sahal Tusturi, man akalal haram asat jawarihu sya'a am aba wa man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba. Siapa yang sering makan makanan haram, pasti tubuhnya akan maksiat. Siapa yang makanannya adalah makanan halal, pasti tubuhnya akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sahal Tusturi, lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 292 Hijriah. Seorang sufi. Beliau punya ucapan juga, hayatul qulub allati tamut bi dzikril hayy alladzi la yamut. Menghidupkan hati yang mati caranya adalah dengan mengingat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib punya sifat wara', hati-hati agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Di dalam Al-Quran Allah sifati aulia atau rijalullah. Imam Haddad mengatakan rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas thayyibin mutahhar. Para wali-wali Allah, mereka itu memiliki hati yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musaffa, disucikan hati mereka, min jami'id danas thayyibin mutahhar, dari seluruh kotoran hati, dan hati mereka baik dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci ini, cara yang pertama, tidak boleh terkontaminasi dengan barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa mauzin yuj'alu. Dalam kitab Zubat dikatakan ketaatan, kita melakukan ketaatan namun disertai dengan makanan yang kita makan, rizki yang kita miliki yang haram, bagaikan mendirikan rumah di atas ombak. Tidak akan mungkin rumah bisa terbangun di atas ombak. Maka Allah Ta'ala sifat para aulia yang pertama punya sifat wara'. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Yang dimaksud di sini adalah para aulia Allah, para wali-wali Allah. Takut di sini adalah takut melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi memberikan satu pengajaran
rasa takut kepada perbuatan dosa itu kita lakukan semaksimal mungkin. Nabi katakan, ittaqu nara walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun sedekah sepotong korma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mendidik kita agar punya sifat wara'. Oleh sebab itu, ilmu tanpa rasa takut kepada Allah, ilmu tanpa rasa takut terhadap perbuatan dosa, amal ibadah juga demikian. Jika tanpa rasa takut untuk menghindari perbuatan dosa, maka tidak dimakan ilmu dan tidak disempurnakan amal tersebut. Al-ilmu khasyatu kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan dosa, takut melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyatu kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali. Ilmu dengan praktek amal, dengan contoh, bukan dengan ucapan dan perdebatan. Bukan dengan ucapan dan perdebatan semata. Ada kisah guru Ijai, guru sekumpul di Martapura. Ini luar biasa, beliau punya haul, yaitu yang hadir 2 juta orang. 2 juta. Ada magnet karena beliau orang soleh, minas solehin. Diceritakan guru sekumpul ini punya karakter lemah lembut. Innamal ilmu bitahallum wa innama ilmu bita'allum. Kata para ulama, disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sifat sabar lapang dada itu harus dipelajari, dipaksa untuk bisa sabar. Ilmu juga harus dipaksa untuk tahu. Nah, guru sekumpul punya karakter, orangnya lemah lembut, santun, bicaranya halus, kata-katanya tertata rapi. Satu hari beliau sakit, dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari di rumah sakit, beliau sembuh, keluar dari rumah sakit, karakter berubah. Yang biasanya beliau jarang sekali marah, bahasanya lemah lembut, pulang dari rumah sakit karakter berubah, mudah marah. Sebentar marah. Keluarganya heran, kok karakter berubah? Sekarang jadi pemarah. Kata-katanya sudah mulai keluar kata-kata yang kasar. Emosinya tidak stabil. Sampai akhirnya guru sekumpul juga bingung. Ini ada apa dengan saya? Kenapa saya jadi emosian, jadi pemarah? Datang beliau kepada gurunya. Gurunya yang seorang mursyid. Datang kepada gurunya, "Wahai guru, saya punya karakter berubah. Akhir-akhir ini saya mudah marah." Kemudian sang guru mengatakan, "Kamu kemarin saya dengar ada sakit." "Benar, wahai guru." "Di rumah sakit berapa lama?" "Beberapa hari." Kemudian ada donor darah. "Iya, saya ada namanya apa? Infus ya, masukin darah. Saya ada ambil darah, gak tahu punya siapa. Kemudian darah itu ya masuk ke dalam tubuh saya." Kata gurunya, "Gara-gara darah itu. Coba cek dulu ini darahnya siapa. Darahnya siapa yang masuk ke dalam tubuhmu?" Maka guru sekumpul pergi ke rumah sakit, mencari data tentang pemilik darah tersebut. Maka dapat. Ternyata dicek alamatnya, tempat tinggalnya, guru sekumpul memerintahkan murid-muridnya untuk mencari tahu. Ternyata ditemukan darah itu milik preman. Darah milik preman. Preman kan suka marah-marah. Lihat, ternyata pengaruh karakternya gara-gara darah. Ini para aulia seperti ini. Allah jaga mereka, tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatif. Ini secara khusus. Maka guru sekumpul datang ke gurunya kembali mengatakan, "Wahai guru, saya sudah tahu kenapa sekarang saya suka
marah-marah. Ternyata darah yang masuk ke tubuh saya itu darahnya preman. Sekarang saya minta bagaimana cara untuk disembuhkan. Kata sang guru, nanti beberapa hari akan muncul bisul. Bisul. Itu bisul tidak perlu diobati, biar dia pecah sendiri. Nanti dia akan mengeluarkan darah tersebut. Setelah itu kau pergi ke laut, cuci itu bisul dengan air laut. Maka betul beberapa hari kemudian betul bisul muncul. Pecah itu bisul, keluar darah, guru sekumpul pergi ke laut, bersihkan. Pulang sembuh, karakternya kembali kepada Allah. Ini namanya sifat warok para ulama seperti itu. Sampai dikatakan di antara sifat waroknya para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau ini konsumsi sehari-harinya adalah lahmul ghanam, daging kambing. Makanan kesukaannya daging kambing. Bahkan dalam satu maqalah mengatakan sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm. Pemimpin makanan di dunia dan di akhirat adalah daging kambing. Sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm. Karena daging kambing adalah makanan kesukaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Beliau ini konsumsinya sehari-hari daging kambing. Satu hari dapat kabar, dapat informasi kalau 1 ekor kambing negara terlepas dan belum ditemukan. 1 ekor kambing milik negara terlepas dan belum ditemukan. Akhirnya beliau merubah menu makan. Beliau merubah menu makan yang biasanya makan daging kambing, beliau tidak makan daging kambing selama 1 tahun. Kenapa? Takut beli kambing, tahu-tahu itu kambing curian milik negara. Lihat, makanya mereka menjadi orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya sifat warok, takut terjerumus dalam dosa dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam satu kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada saudari wanita seorang sufi bernama Bishr Al-Hafi. Namanya Bishr Al-Hafi. Dia punya saudari wanita ini waktu malam hari di teras rumahnya lagi menjahit menggunakan lampu, menggunakan minyak. Di tengah-tengah menjahit, minyaknya habis padam. Otomatis gelap. Dia tidak mau lanjutkan. Tiba-tiba ada orang lewat di depan rumahnya bawa obor. Otomatis cahayanya masuk ke teras rumahnya. Maka saudari wanita Bishr Al-Hafi melanjutkan jahitan menggunakan cahaya obor tersebut. Sampai selesai, orang itu pergi. Ketika orang yang membawa obor itu pergi, saudari wanita Bishr Al-Hafi menangis. Dia mengatakan, saya sudah melakukan dosa. Menangis. Saya sudah melakukan dosa. Saya harus bertanya hukumnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Datang dia ke rumah Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau tanya hukum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, silakan. Ini hukum saya menjahit pakaian saya. Kemudian lampu pelita saya padam karena kehabisan minyak. Tahu-tahu di depan rumah saya ada orang bawa obor. Cahayanya masuk ke halaman rumah, ke teras rumah saya. Kemudian cahayanya saya gunakan untuk melanjutkan jahitan. Selesai saya menjahit, orangnya pergi entah kemana. Yang saya mau tanyakan, hukum cahaya tersebut yang saya gunakan halal apa haram? Karena itu bukan cahaya, bukan milik saya. Apa respon, reaksi dari Imam Ahmad bin Hanbal? Menangis. Imam Ahmad bin Hanbal menangis, mengatakan, engkau siapa? Anak siapa? Tinggal di mana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia katakan, saya saudarinya Bishr Al-Hafi, seorang sufi terkenal namanya Bishr Al-Hafi rahimahullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, di rumah kalian keluar orang-orang yang warok, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik
hukumnya adalah bagi kalian haram, tapi bagi orang awam halal. Bagi kalian haram, bagi orang awam halal. Ini sifat wara. Kemudian sifat para aulia yang kedua, para aulia ini punya sifat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat para wali dermawan. Gak ada wali yang bakhil. Ada pepatah mengatakan al-karim habibullah walau kana aduwallah wal bakhil aduwallah walau kana habiballah. Orang yang dermawan itu menjadi kekasihnya Allah walaupun dia musuhnya Allah. Orang yang bakhil dia adalah musuhnya Allah walaupun dia kekasihnya Allah. Maknanya apa? Dia ahli ibadah, dia orang soleh, tapi bakhilnya bakhil yang parah, punya sifat kikir, maka dia bukan kekasihnya Allah walaupun praktek amalnya praktek amal soleh. Sebaliknya orang yang tidak beribadah, bahkan dikatakan Samiri yang membuat patung berhala di zaman Nabi Musa mau memukul dia, mau membunuh dia. Allah wahyukan, ya Musa la taqtul Samira fa innahu sakhi. Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri, dia itu dermawan, kata Allah Ta'ala. Padahal musuhnya Allah. Nah, jadi sifat wajib seorang wali dermawan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah. Orang yang tidak marah-marah, itu sifatnya para aulia, orangnya sabar, mampu mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Sifat para wali pemaaf. Orang punya salah dimaafkan, tidak pendendam. Ada masalah selesai, gak disimpan dalam hati. Paling lama kan Nabi katakan 3 hari. Siapa yang bermusuhan selama 3 hari belum minta maaf, maka dia akan masuk ke dalam neraka walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Tapi ada orang yang memang karakternya tidak menghargai kebaikan orang. Dibuat baik sama dia, dia tetap jahat terus. Nah, orang seperti ini dianjurkan menghindar. Karena kalau dekat, kita sendiri yang hatinya susah, akhirnya terganggu, ibadah kita terganggu, ya, belajar kita terganggu, dakwah kita terganggu. Jadi tidak diperintahkan memutus silaturahmi, tapi menjaga jarak. Jika ada orang yang tidak mengetahui balas budi atau mengetahui perbuatan baik. Ini sifat para wali. Disebutkan kita kalau memberikan maaf, itu dalam hadis qudsi, dicerita hadis qudsi, ada 2 orang yang ketika hidup di dunia saling berkonflik. Yang satu menzolimi yang satunya. Di yaumil qiyamah, hadis qudsi, hadis dari Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabat, tahu-tahu Nabi tertawa sampai keluar gigi geraham. Satu riwayat tabassam, Nabi tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Kata Nabi, nanti di hari kiamat ada 2 orang Allah hadapkan di hadapan Allah. Kemudian satu orangnya bilang, "Ya Allah, ini dia si fulan. Saya minta hak. Dulu di dunia dia zolimi saya. Saya mau minta agar pahalanya saya ambil." Allah punya sifat maha adil. Kata Allah Ta'ala, bukan masalahnya saya tidak izinkan engkau mengambil pahalanya, tapi orang ini gak punya pahala, gak ada amal baik, mau ambil pahalanya tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala bilang, Allah tampilkan surga, Allah tampilkan istana surga, Allah tampilkan kebun-kebun surga. Allah bilang kepada lelaki tersebut yang menuntut, "Coba iltifat ila yaminik, coba kau tengok ke sisi kanan."
Dia lihat di kanan. Dia lihat kebun surga, istana surga, pemandangan surga. Dia bilang, ya Allah, ini luar biasa, indah. Kata Allah Ta'ala, ini ada harganya. Ada harganya. Kata orang tersebut, siapa yang mampu membeli ini ya orang? Berapa harganya? Kata Allah Ta'ala, engkau mampu membelinya. Engkau mampu membelinya. Bagaimana ya Rabb cara membelinya? Ambil tangan saudaramu yang tadi buat salah kepadamu, antarkan dia bersama masuk ke dalam surga. Itu harganya. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala indah sekali, ya, membuat satu cara untuk mendamaikan dua orang saudara sesama muslim yang sedang bertikai. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah dua orang saudara kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat para aulia pemaaf. Kalau pendendam bukan wali itu, bukan ulama yang mengamalkan ilmu. Wa'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sifat berikutnya dari para aulia adalah innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat para wali ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sifat para wali yang berikutnya, apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Hati bergetar. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, iman mereka bertambah. Dan kepada Allah mereka menyerahkan segala urusan. Itu sifat para wali. Yang berikutnya, sifat para wali adalah sholat khusyuk. Makanya ada seorang ulama, Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr. Beliau punya kitab judulnya Sholatul Muqarrabin, sholatnya para wali. Itu membahas bagaimana khusyuknya para aulia di dalam sholat mereka. Di dalam surat Al-Mu'minun, di mukaddimah awalnya Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum fi salatihim yuhafizun. Saya potong ayatnya, saya hanya menjelaskan sifat. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa wa hum fiha khalidun. Wa hum fiha khalidun. Ini sifat para wali. Yang pertama, salatnya khusyuk. Kata Imamul Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, indikator seorang itu khusyuk, pertama, di waktu takbiratul ihram dia sudah lupa siapa yang ada di kanan dan di kiri. Kalau takbiratul ihram dia masih kenal, oh sebelah ini fulan, oh sebelah ini fulan, oh depan ini fulan. Masih kenal, berarti indikator belum khusyuk. Awalnya belum khusyuk. Kalau khusyuk, yang samping kanan kiri dia tidak tahu. Ini ciri-ciri para aulia, salat mereka khusyuk. Yang berikutnya, para aulia ini, mereka hal-hal yang tidak bermanfaat mereka tinggalkan. Min husnil Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Islam yang baiknya seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat mendatangkan nilai kebaikan, mendatangkan nilai pahala, dia kerjakan. Hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan. Apalagi hal-hal yang mendatangkan dosa. Itu sifat para aulia. Kemudian zakat dia tunaikan. Kemudian kehormatan dirinya, kemaluannya ia jaga, tidak melakukan dosa-dosa berkaitan tentang fahsya, kekejian, zina dan seterusnya. Illa ala azwajihi, kecuali kepada istri atau budak-budak yang sah dengan hukum Islam, itu tidak tercela. Kemudian sifat para aulia, tepati janji dan menjaga amanah. Dan yang berikutnya,
Sholat 5 waktu dijaga. Sholat 5 waktu dijaga. Kalau sholatnya bolong-bolong mengaku wali palsu. Kecuali madzhub. Madzhub itu hukumnya tidak hukum syariat karena tidak dihukumi taklif. Tapi kalau sehat akalnya, dia tetap harus dengan melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, ulaika humul warithun. Ini kalimat indah. Mereka itu para wali, orang-orang yang mendapatkan warisan dari Allah. Apa warisan dari Allah? Rumah, kendaraan mewah, uang, emas, perak, gak ada harganya di hadapan Allah. Apa warisannya Allah? Allah berikan kepada para aulia, alladzina yarithuna firdausa wa hum fiha khalidun. Mereka dapat warisan dari Allah, surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Itu warisan dari Allah kepada para aulia. Sifat berikutnya para aulia, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka tidak sedih kecuali perkara-perkara yang berkaitan tentang akhirat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sifat berikutnya para aulia, malam-malam tidak tidur. Ngaku wali, tahajud gak pernah, bukan wali, kuali. Wali malam gak tidur. Apa yang dilakukan? Nonton bola Liga Champions, main game online. Yang mereka lakukan bermunajat, sholat, meneteskan air mata di atas sajadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka para wali, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kalau sudah tiba waktu malam, mereka berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan harap-harap cemas. Ibadah harap-harap cemas. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Balfaqi, laqad fatani min khiyarin nas. Sudah pergi orang-orang hebat, orang-orang terbaik meninggalkan saya. Kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutubah. Berapa banyak dari orang-orang soleh terdahulu, mereka seumur hidup tidak pernah pisah dengan Al-Quran dan juga kitab-kitab para ulama terdahulu. Baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi. Kalau malam hari tiba, mereka menangis dan mereka berada di atas sajadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat para aulia. Ada wali besar di Singapura. Di Singapura itu ada wali besar bernama Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habashi rahimahullah. Ada kitab namanya Al-Hadarimu fil Muhit Hindi. Orang-orang Hadramaut berada di Teluk India. Itu kitab judulnya Al-Hadarimu fil Muhit Hindi. Jadi Asia Tenggara dan sekitarnya ini mendapatkan cahaya Islam banyak dari para duat, para dai-dai yang berasal di negeri Hadramaut Yaman. Para wali songo, para habaib, para masyayikh, itu kebanyakan dari sana. Di Singapura ada seorang habib, seorang wali min auliyaillah bernama Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Ini bisa dicek di Singapura. Pernah waktu itu pemerintah di Singapura ingin membuat jalan tol. Dan lokasinya itu berbetulan di lokasi makamnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi. Maka pemerintah berniat membongkar makam beliau, kuburan beliau, dengan tujuan membuat jalan tol. Lihat, ini yang percaya non-muslim, yang percaya dan menyaksikan dengan mata kepala mereka orang-orang non-muslim. Ketika mereka bawa bulldozer, alat-alat berat untuk mau membongkar makamnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi rahimahullah. Sampai di depan makam, serentak mobil mati semua. Serentak seluruh mobil yang membawa
alat-alat berat untuk menghancurkan makam beliau, serentak seluruhnya mati. Diputar lagi, menyala, jalan lagi, mati lagi. Sampai terheran-heran mereka, tidak bisa bergerak. Telepon lagi, ganti mobil yang lain. Turun di hadapan makam beliau, mati juga. Sampai berhari-hari. Disebutkan dalam satu riwayat, yang memiliki proyek tersebut dengan niat jelek ingin menghancurkan makam kuburan daripada Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi, dan dengan niat ingin menantang, ini katanya kuburan keramat, bisa nanti saya yang hancurkan. Tidak lama dia mati. Ini disaksikan oleh orang-orang Singapura. Akhirnya mereka cari solusi, bagaimana ini? Sudah buat jalan tol, nanti pas di kuburannya Habib Nuh tidak usah dibongkar, kita buat bangunan khusus. Nanti jalannya di situ terpecah dua, di tengah-tengah makamnya Habib Nuh bin Muhammad. Sampai sekarang seperti itu. Jadi makam beliau di tengah-tengah jalan tol. Jalannya menjadi dua cabang, di tengah-tengahnya dibuat tempat yang mewah. Disitulah makam Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Beliau ini madzub. Beliau orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Sebagaimana sifat para wali Allah sebutkan, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Para wali-wali Allah kalau berjalan di muka bumi, mereka merasa tidak memiliki apa-apa. Mereka merasa mereka hina. Mereka merasa hamba yang kotor dengan dosa. Mereka merasa adalah hamba yang tidak memiliki kemuliaan. Itu para wali. Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi, saking tawadunya beliau, disebutkan dalam biografi, beliau selesai sholat subuh, setiap harinya beliau membawa permen dan biskuit dibagikan kepada anak-anak kecil yang beliau temui di jalan. Beliau salaman cium tangan ke anak-anak kecil. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kecil punya tangan dicium, kemudian dikasih permen, dikasih. Itu amalan beliau setiap hari ba'da sholat subuh. Beliau berjumpa dengan Raffles, gubernur Batavia yang kemudian nanti pindah ke Singapura dan dikenal sebagai orang yang mendirikan Singapura. Dia pindah ke Singapura tahun 1818. Pindah ke wilayah tersebut sebelum nama Singapura. Tahun 1819 Masehi, maka dia jadikan pelabuhan perdagangan dengan pajak rendah. Itu yang kelak dinamakan pelabuhan Singapura dan berkembang menjadi negara Singapura. Sampai hari ini pelabuhan yang sangat maju, negara yang maju di dalam perdagangan. Ini Raffles pernah ketemu Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi. Dengan kebesarannya, dengan jabatannya, dia sudah keliling di Bogor, Kebun Raya Bogor itu juga dia yang meneliti dan membangun. Raffles. Dia punya buku sejarah berbahasa Inggris, judulnya History of Java, sejarah Jawa. Sampai ke Singapura, kebetulan Habib Nuh ada. Karena tidak jauh beda zamannya. Diceritakan dalam kitab Al-Hadarimu fil Mahid Hindi. Habib Nuh hanya pakai sarung, dada terbuka karena madzhub. Raffles dengan kendaraan berkuda yang mewah, dengan pakaian yang sangat lengkap dengan jabatan-jabatannya. Lewat di depan Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi. Dia anggap Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi orang gila. Dia, wahai orang gila, minggir, saya mau lewat. Kemudian diludah oleh Raffles di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi. Dia tidak mengenal ini siapa. Diludah. Mengenai wajahnya Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi. Habib Nuh maafkan. Wa'afina anin nas. Kalau pribadi dimaafkan. Para wali sifatnya begitu. Tidak dibalas. Tapi yang balas siapa? Yang balas Allah. Nabi katakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Man adali waliya faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi para waliku, aku Allah memberikan deklarasi, aku akan memerangi dia. Setelah diludah oleh Raffles di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi,
dia berlalu, tidak lama kuda berontak. Kuda berontak. Sampai jatuh, tersungkur di atas tanah. Sudah terjatuh, itu kuda injak itu Raffles. Injak hampir mati. Untung ada pengawal-pengawalnya. Maka di saat itu Raffles menyadari bahwa ini karena perbuatan buruknya kepada orang tersebut. Dia suruh cari tahu itu siapa. Cari tahu. Mereka beritahukan, oh ini namanya Sayyid Nuh bin Muhammad al-Habsyi rahimahullah. Orang-orang muslim menganggap beliau sebagai orang suci, seorang wali. Dan sudah terkenal, beliau punya keramat. Kami sendiri sering menyaksikan, kata pengawal-pengawalnya. Maka Raffles datang. Setelah sembuh dari sakitnya, Raffles datang menemui Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi, meminta maaf dan menghormati Habib Nuh bin Muhammad al-Habsyi rahimahullah. Lihat ini sifat-sifatnya para wali. Yang terakhir, sifat para wali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak pernah putus zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berdiri zikir, duduk zikir, tidur zikir. Itu sifatnya para wali. Berikutnya, para wali istiqomah. Gak ada semangat ibadah. Sholat tahajud ada liburnya. Sholat tahajud 1 tahun 3 kali. Atau dia rajin belajarnya. Belajar ilmu agama rajinnya 1 bulan. Liburnya 2 tahun. Puasa sunnahnya juga demikian. Jadi istiqomah itu sifatnya para wali. Dan ini yang mengangkat martabat mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina istaqamu ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sebagian sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau mau dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ikutin jalan mereka. Qadaman ala qadamin bi ziddin au zaid. Setapak demi setapak. Kalau gak bisa persis, palingan berapa persen alhamdulillah. Yang pasti ada usaha, ada niat mengikuti mereka. Dan mereka kalau kita ikuti, pasti itu mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lemah untuk bisa mengikuti Rasulullah, tidak akan mampu. Seorang manusia pun tidak akan mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Ini menunjukkan satu contoh, siapapun dia tidak akan bisa ikut Rasul SAW secara sempurna. Contoh, disebutkan dalam kitab Muntahasul ala syarhi wasailil usul ila syama'il Rasul. Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW, zikir kepada Allah 24 jam setiap hari, dari lahir sampai meninggal dunia. Bagaimana kok bisa Nabi zikir tidak pernah putus? Yang pertama, Nabi kalau bicara apapun yang keluar dari mulut Nabi kan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku ucapkan wahyu. Nabi bersabda, ma kharaja minhu illa haq. Tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kalau berbicara itu wahyu, dan bicaranya Nabi dihitung zikir. Kalau kita bicaranya ada yang ngawur, ada yang dosa. Tapi Rasulullah kalau bicara zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidur. Kita kalau tidur putus zikir. Tapi Rasulullah SAW ketika tidur, beliau bangun sholat, ditanya, ya Rasulullah, engkau tidak berwudu? Kata Nabi, ainaya tanamani walakin qalbi la yanam. Mata tidur, tapi hati gak pernah tidur kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tidur, hati zikir. Ada manusia seperti ini. Belum lagi beliau punya ibadah. Kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Akhrajahul Bukhari fi sahihih. Nabi salat malam sampai kaki beliau bengkak. Maka kita
mau mengikuti Nabi secara sempurna, persis seperti Rasulullah, tidak akan mampu. Terus dari mana kita bisa ikut Nabi yang sekian persen? Caranya ikut para ulama yang soleh, para aulia. Kita ikut mereka, otomatis kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut mereka saja susah, apalagi ikut Nabi. Contoh, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, lahir 919 Hijriah, meninggal 952 Hijriah. Beliau punya satu amalan, sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudu isya. Jadi semalam suntuk tidak tidur, waktunya habis beribadah. Itu satu amalannya beliau, kita gak mampu. Satu amalannya Imam Syafi'i, ketika tiba bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Kita gak mampu. Ikut yang wanita, Rabi'atul Adawiyah, untuk para wanita, ikut Rabi'atul Adawiyah. Kalau mau contoh wanita, ikutnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Itu contoh yang menjadi sampelnya Rasulullah SAW. Qudwahnya Nabi Muhammad SAW dari sisi wanita, ikuti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ikuti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra alaihissalam. Tapi ikut mereka untuk sempurna seperti mereka sulit. Maka kita ikut ulama. Contoh wanita Rabi'atul Adawiyah, itu pun sulit kita ikut beliau. Bahkan laki-laki pun tidak mampu. Satu amalan beliau itu berhasil mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Padahal ada masa haid. Abu Hanifah masuk ke dalam penjara, khatam 6.000 kali. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas di Hadramaut, beliau punya amalan-amalan, di antaranya membaca surat Yasin setiap hari 10.000 kali. Jadi itu contoh bagaimana amal-amalan kaum solihin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wal mahruma. Allahumma naddih qulubana 'an ta'alluqi wa dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.